Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Arsalallahu ilaina syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Furqan Durian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-Nya. Terutama kita telah mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat ini sungguh suatu anugerah yang sangat besar. Disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, misalnya di surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah kita sudah Islam dan kita sudah memeluk agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga di akhir juz yang ketiga masih di surah Al-Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam maka tidak akan diterima, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Sekali lagi alhamdulillah kita sudah Islam, insyaallah kita konsisten dan di akhirat nanti tidak akan menjadi orang-orang yang merugi. Juga firman Allah yang ada di surah Al-An'am, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan petunjuk, maka dadanya dilapangkan untuk menerima Islam. Sekali lagi kita sudah Islam, artinya Allah telah memberikan petunjuk bagi kita dan juga melapangkan dada kita. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita panjatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul bait beliau, beserta sahabat-sahabat beliau, beserta siapa saja yang mau mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Dan kita meminta kepada Allah agar digolongkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Jemaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah, hari ini hari Selasa malam Rabu bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2020 yang sudah bertepatan dengan tanggal 25 malam 26 Safar. Di Masjid Al-Furqan ini setelah maghrib alhamdulillah kita bisa mengadakan majelis taklim. Kan tetapi misalnya di tempat-tempat lain ada acara-acara yang lain itu maka kita harus bersyukur bahwa
kita juga telah mendapatkan hidayah sunnah. Jadi mungkin jenengan pernah dengar dan sudah saya sampaikan pada hari Ahad yang lalu bahwa besok itu adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Orang Jawa biasanya menyebutnya dengan Rabu Pekasan. Dan konon katanya itu akan ada 360.000 balan. Ada juga yang menyebutkan 320.000 balan. Apakah di antara mereka kemudian ada yang melaksanakan namanya sholat awabin? Ini agak susah ya. Jadi sholat 4 rakaat, 2 kali salam, setelah membaca Al-Fatihah, rakaat pertamanya membaca Al-Kautsar 17 kali. Terus kemudian membaca Al-Ikhlas 50 kali. Terus membaca Al-Falaq sekali dan kemudian An-Nas sekali. Nah, ini memang agak susah karena ngitungin 50 sama 17 yang susah. Cuman sekali lagi sejauh yang pernah saya pelajari, Rabu Pekasan ini tidak terdapat di dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga telah kami sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menyampaikan satu pernyataan di mana tidak ada kesialan di bulan Safar. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la adwa wala safara wala hamata. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Maksudnya penyakit menular itu harus ada medianya dan harus dengan izin Allah. Yang kedua, tidak ada kesialan yang berkaitan dengan bulan Safar. Kemudian juga tidak ada kesialan yang berkaitan dengan burung hama. Perasaan sial karena burung itu namanya tiarau. Misalnya ada burung ngak, itu mungkin sial. Kenapa burung itu ngak? Karena dia bisanya ngak, bisa nyangin, dia nyangin. Harusnya begitu. Jadi burung ngak atau ngik itu ya urusannya burung karena memang dia bisanya begitu. Nah, kita kan bisa ngomong. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga perlu kami sampaikan karena mungkin sebagian orang di luar sana membicarakan tentang hal ini. Dan apabila jenengan menemukan orang-orang seperti ini, ya jangan dicela, jangan dibenci, jangan dimarahi, tapi disayang. Karena yang disayang itu nanti bisa ngobrol, bisa saling tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nek belum sudah mencela, memarahi, memusuhi, maka dakwah kita tidak akan sampai. Nah, jadi yang benar-benar orang-orang seperti ini disayang dulu, baru kemudian berkomunikasi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu baru setelah dapat wahyu, kira-kira umur 40 tahun. Dari umur 0 sampai 40 tahun, apa yang beliau lakukan? Ya berkasih sayang, melakukan hubungan baik dengan masyarakat, berakhlak mulia, sehingga ketika saatnya beliau berdakwah menyampaikan risalah, maka ada modalnya. Paling orang ya yang mati api aja, membantah ya, dan seperti itu. Begitu saja masih ditolak, dipaidu, dicerca, dibully, disakiti dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu saja masih seperti itu, maka hendaknya kita selalu berbuat baik, selalu berusaha berhubungan baik dengan sesama manusia agar dakwah kita bisa sampai. Dan adanya kita tidak melaksanakan hal-hal yang di luar syariat itu juga merupakan satu hidayah, yaitu hidayah sunnah. Kita tadi sudah bersyukur atas hidayah iman dan Islam. Nah, ini sekarang hidayah sunnah. Dulu sudah pernah kita pelajari sunnah itu pengertiannya ada beberapa. Ada yang kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Itu sunnah menurut ilmu fikih. Sunnah itu adalah yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sunnah itu juga adalah semua yang diajarkan oleh Rasulullah. Maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Itu namanya sunnah. Biasanya ini disebut sunnah dalam kajian ilmu akidah. Jadi dalam bidang ilmu akidah, sunnah adalah segala sesuatu yang
diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya lawannya dari sunnah adalah bid'ah. Jadi seperti itu. Jadi ini ada contohnya namanya sunnah, ini tidak ada contohnya namanya bid'ah. Jadi seperti itu. Jadi hidayah sunnah atau mengikuti hanya yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga nikmat yang luar biasa. Dan ini sudah kita bahas ketika membahas syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu kita sudah mempelajari apa yang diperintahkan Rasulullah laksanakan. Yang dilarang Rasulullah tinggalkan. Berdasarkan surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasulullah laksanakan, yang dilarang tinggalkan. Alhamdulillah kita di Masjid Al-Furqan ini sudah meninggalkan. Jadi ini merupakan juga satu konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke kajian inti kita, yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Masuk pada hadis yang kedua. Sekarang kita baru masuk pada rukun Islam. Hadis ini memang panjang sekali. Kita mungkin akan berbulan-bulan membahas tentang hadis ini. Sudah kita bahas tentang syahadat. Terus kemudian kemarin kita telah membahas tentang sholat. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, yaitu zakat. Jadi di situ dikatakan ketika malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Fa'akhbirni 'anil Islam," ceritakan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakat." Mengerjakan atau membayar zakat. Ini adalah yang kedua. Nah, zakat itu secara bahasa artinya suci. Kenapa suci? Karena dia nanti bisa mensucikan. Tadi ayatnya sudah kita baca pada rakaat yang pertama di surah At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum." Ambillah dari harta mereka zakat. Zakat ini kemudian berdoalah bagi mereka. Sesungguhnya doa mereka menjadi ketenangan. Sesungguhnya doa kalian menjadi ketenangan bagi mereka. Kenapa harus zakat? Tudahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi bisa membersihkan dan kemudian menyucikan. Kenapa bisa begitu? Nah, nanti kita akan sedikit mengulasnya. Nah, zakat ini adalah perbuatan atau ibadah bukan hanya di syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi umat-umat sebelumnya juga sudah melaksanakannya. Contohnya adalah syariat Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ketika beliau baru lahir bisa sudah ngomong soal zakat. Beliau berkata, ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Maryam, "Inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati ma dumtu hayya." Jadi seperti itu. Katakan bahwa aku ini adalah hamba Allah. Aku diberi kitab dan aku diangkat menjadi nabi. Aku diberkahi dan aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan zakat selama hidup. Berarti umat-umat sebelumnya juga sudah melaksanakan zakat. Zakatnya bagaimana? Tidak tahu dan tidak perlu tahu. Yang saya pernah dengar orang teman saya Asrori, zakatnya itu 10%. Yang banyak. Dia menyebutnya perpuluhan. Jadi 10%. Nah, kita kan cuma 2,5%. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin jenengan yang bertanya-tanya, di dalam ayat yang tadi kita baca, zakat tidak disebut zakat, tapi disebut sebagai sodaqah. Khudz min amwalihim sodaqah. Ambillah dari harta mereka sodaqah.
Begitu juga di rakaat yang kedua, zakat itu untuk siapa saja dibahasakan innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Zakat itu atau sedekah itu untuk orang fakir, orang miskin dan seterusnya. Nah, mungkin jangan bertanya-tanya, apa sih bedanya zakat, sedekah, infak, hadiah, hibah, wasiat, warisan? Nah, mungkin jangan bertanya-tanya. Ini kan berkaitan dengan pemberian yang berupa harta. Nah, jadi ada sedekah, infak, zakat, hadiah, warisan, hibah dan seterusnya. Nah, sebelum kita masuk ke zakat, agar bisa memahami dan tidak salah menggunakan istilah, dan kalau ada orang yang menggunakan istilah yang berbeda, kita bahas dulu apa itu pemberian yang berupa harta. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sedekah. Sedekah adalah segala kebaikan yang kita laksanakan, segala kebaikan yang kita berikan pada orang lain, itu namanya sedekah. Tidak mesti berupa harta. Contoh hadis akhlak yang biasanya jadi hafalannya anak-anak SD. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Jadi sedekah tidak mesti berupa uang, tapi apapun perbuatan baik kita sedekah. Nek sedekah berupa harta namanya infak. Nah, jadi umum sedekah itu perbuatan. Nek berupa harta namanya infak. Nah, pemberian yang berupa harta ini macam-macam. Misalnya ada di surah Al-Baqarah, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Infak yang kalian berikan, entah itu berupa nafkah atau entah itu berupa nadar, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi di situ disebutkan infak itu diantaranya yang disebutkan satu nafkah, yang kedua nadar. Nafkah adalah pemberian yang berupa materi untuk tanggungan kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita tanggung. Namanya nafkah. Orang Indonesia menyebutnya nafkah. Nah, jadi seperti itu. Ini pemberian yang pertama, dan ini wajib. Kemudian di ayat itu juga disebutkan nadar. Nadar adalah pemberian yang berupa harta. Apabila nadarnya berupa harta, karena kita sudah berjanji, kalau saya dapat proyek, maka saya akan memberikan sekian. Nah, maka yang namanya nadar. Kalau tidak terjadi, ya tidak nadar. Nah, itu juga wajib. Jadi pemberian yang diberikan karena ada janji. Kemudian selanjutnya adalah hibah. Hibah adalah pemberian berupa harta, dan biasanya ada kaitannya dengan kebutuhan atau keperluan orang yang kita beri. Dan ini adalah pemberian ketika kita masih hidup. Nah, jadi seperti itu. Mungkin bedanya apa dengan wasiat? Wasiat adalah pemberian berupa harta kepada orang yang bukan ahli waris, tapi berlaku setelah yang memberi wasiat itu meninggal. Besok nek mbah meninggal, tanah sing sebelah kono gosi pulang atau diserahkan ke setelah pohon dan sebagainya. Nah, ini namanya wasiat. Jadi nek hibah itu diberikan ketika masih hidup. Nek wasiat itu ngomongnya masih hidup, tapi berlakunya nanti setelah meninggal. Dan wasiat hanya boleh diberikan kepada non ahli waris. Nek ahli waris dapatnya warisan. Apa itu warisan? Warisan adalah pemberian yang diberikan kepada ahli waris setelah yang punya harta ini meninggal. Aturannya sudah ditentukan syariat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian satu lagi namanya hadiah. Hadiah adalah pemberian yang berupa harta yang biasanya berkaitan dengan hubungan baik kita dengan yang diberi. Misalnya berdasarkan sabda Rasulullah, tahaburu tahaburu. Hendaklah kalian itu
saling memberi hadiah. Maka nih kalian saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah jenis-jenis pemberian berupa harta. Satu lagi zakat. Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita. Pemberian berupa harta dengan syarat-syarat tertentu, yaitu satu, hartanya sudah dimiliki secara penuh. Yang kedua, dimiliki selama 1 tahun. Yang ketiga, sudah masuk pada jumlah atau batas kepemilikannya, namanya nisab. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah pemberian-pemberian yang berupa harta. Terus mungkin ada yang bertanya, misalnya kita usul di Masjid Al-Furqan isi kotak, namanya apa? Wasiat enggak? Hibah enggak? Warisan enggak? Nafkah enggak? Nadar enggak? Berarti dia umum, infak. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang seperti tadi. Namanya umum, infak. Nafkah kaitannya dengan tanggungan kewajiban. Hadiah kaitannya dengan perasaan kasih sayang. Hibah kaitannya dengan kebutuhan yang diberi. Nadar kaitannya dengan janji. Warisan kaitannya dengan kematian. Wasiat juga dengan kematian. Hibah kaitannya dengan kebutuhan. Jadi ini pemberian secara umum yang tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Ini berupa harta disebut umum, infak, belum. Nah, itu namanya infak. Nah, misalnya kita lagi kebetulan lagi duit, terus kemudian kita membantu seseorang, itu namanya sedekah. Karena tidak berupa harta. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini ada kaitannya, namanya itu tadi. Tapi ini tidak ada kaitannya, ini tidak berupa harta, namanya sedekah. Ini berupa harta, namanya infak. Nah, jadi seperti itu. Misalnya kita lagi bareng-bareng sama teman-teman kita traktir. Untuk apa? Agar lebih akrab, agar terjalin jalinan yang baik. Itu namanya hadiah. Yang di kultur kita ini berupa makanan namanya ditraktir. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang sudah jelas. Pemberian yang tidak berupa harta namanya sedekah, yang berupa harta namanya infak. Ini ada kaitannya dengan hal-hal tadi, yaitu tadi. Karena janji namanya nadar, karena tanggungan namanya nafkah, karena kematian namanya warisan, nek masih hidup namanya hibah, nek karena kasih sayang namanya hadiah. Nek karena kewajiban sudah masuk jumlahnya, sudah dimiliki setahun namanya zakat. Nah, jadi di ayat tadi disebut khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah. Ya benar. Karena sedekah itu adalah kebaikan yang kita berikan. Nah, jadi kadang-kadang Al-Quran itu menggunakan nama khusus, kadang-kadang juga menggunakan nama umum. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga jenis-jenisnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Yang namanya sedekah itu untuk orang fakir, orang miskin, amil, orang yang masuk Islam dan seterusnya. Disebut juga sedekah. Padahal yang dimaksud adalah zakat. Apakah boleh? Ya boleh. Jadi di Al-Quran yang tadi kita bahas disebut sebagai sedekah, maksudnya menggunakan nama umum. Tapi para mufassir sepakat bahwa yang dimaksud di kedua ayat tadi adalah zakat yang wajib. Apa syarat wajib zakat? 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. Yang keempat, nah ini syarat wajibnya sudah dimiliki secara penuh, dimiliki selama 1 tahun dan masuk area zakat. Misalnya emas yang populer menurut Mazhab Syafi'i 85 gram. Jadi nek jenengan punya emas 85 gram, dimiliki sudah 1 tahun, kemudian dimiliki secara penuh, wajib zakat. Dan ini tidak akan kita bahas di sini. Ini sudah dibahas secara panjang lebar di fikih sunnah. Nah, jadi seperti itu.
Dalam hal ini kita akan membahas zakat sebagai pilar-pilar hukum Islam, pilar-pilar Islam. Nah, jadi seperti ini. Inilah pertama kita tunjukkan dulu masalah istilahnya, yaitu pemberian yang berupa harta. Salah satunya adalah zakat. Nah, jadi seperti itu. Nah, dasar hukum di syariatnya zakat adalah ayat yang kita baca tadi. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka sedekah, maksudnya zakat, untuk membersihkan dan menyucikan diri mereka. Kemudian doakanlah mereka karena doa kalian adalah ketenangan bagi mereka. Jadi ayat ini agak unik. Jadi ayat ini turun itu setelah perang Tabuk. Jadi kira-kira tahun ke-9 Hijriah itu pecah perang Tabuk. Ya nggak pecah sih, sebenarnya nggak jadi perang. Rasulullah SAW berdasarkan informasi yang sudah didapat itu, beliau kemudian memutuskan untuk berperang dengan suku-suku Arab di sebelah utara Madinah, yang mereka ini orang Arab tapi Kristen karena terpengaruh oleh perbatasan Romawi. Nah, nanti kejadiannya di Tabuk, maka disebut perang Tabuk. Maka Rasulullah SAW mengadakan mobilisasi umum, wajib militer, di mana laki-laki yang mampu untuk melaksanakan pertempuran wajib ikut. Terus pokoknya waktu itu semua penduduk Madinah yang mampu pasti ikut, kecuali orang-orang munafik. Dan perang Tabuk ini banyak nanti dibahas di surah At-Taubah, panjang sekali. Nah, singkat cerita, waktu Rasulullah SAW itu mengadakan wajib militer lagi musim panas. Dan waktu itu buah kurma itu lagi panen-panennya, lagi bagus-bagusnya, lagi segar-segarnya. Dan waktu itu waktu panen musim kurma. Wah iya, abad ini. Sebagian sahabat itu kemudian, tapi iya, lagi musim kurma, masuk tidak perang, masuk es panen, menaik buah kurma surga, masuk perang. Iya, sebagian sahabat yang imannya sudah beres yaitu tenang, semuanya berangkat. Apa kata Rasulullah? Perintah Rasulullah laksanakan, yang dilarang Rasulullah tidak. Nah, ada sebagian sahabat yang ini karena berbuat kesalahan, namanya sahabat itu manusia ada salahnya. Mereka rasa-rasa perang karena lagi mau panen bunga, terus kemudian pembantu mereka itu menyiapkan mau pesta kebun, mau pesta kurma karena sedang bagus-bagusnya, istrinya dandan cantik-cantik dan sebagainya. Nah, maka sahabat-sahabat ini kemudian tidak datang. Ada beberapa sahabat, saya lupa namanya. Kalau tidak salah namanya Abu Lubabah, kemudian Ka'ab bin Wali'ah, dan seterusnya. Ada 7-6 orang, saya lupa. Nah, ketika sudah terjadi orang-orang yang berangkat, mereka kemudian menyesal. Ini Rasulullah dan para sahabat yang lain menuju medan tempur, medan jihad, masa awak dhewe naik, masa awak dhewe panen kurma, mangan-mangan dan sebagainya. Maka kemudian setelah singkat cerita pasukan Muslim pulang dan berhasil membawa kemenangan, mereka itu untuk menebus kesalahannya, mereka mengingatkan diri di tiang-tiang Masjid Nabawi. Nah, maka kemudian ketika ada Rasulullah, kita ngapain? Rasulullah, kami menyesal tidak ikut perang bersama jenengan dan para sahabat. Maka kemudian kami mengingatkan ini. Ya sudah, belum ada turun wahyu. Maka dia hindari. Maka ketika turun wahyu diterima tobat mereka, maka dilepaskan. Dan sebagai tambahan atas tobat mereka, mereka membawa harta mereka kepada Rasulullah SAW. Nah, maka kemudian belum ada perintah, belum ada turun wahyu untuk mengambil harta kalian. Nah, maka turun ayat itu tadi. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, maksudnya zakat, untuk membersihkan dan menyucikan diri mereka. Doakanlah karena doa kalian merupakan ketenangan
yang memberikan harta itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah dasar disyariatkannya zakat. Untuk apa? Untuk membersihkan dan menyucikan diri mereka. Jadi ini kata para mufassir, membersihkan itu adalah membersihkan mereka dari dosa-dosa, dari kejelekan-kejelekan, dari sifat-sifat buruk yang ada di diri manusia. Kikir, pelit, cinta harta, tegelan, merendahkan orang-orang miskin dan sebagainya. Nah, itu cara membersihkannya bagaimana? Zakat. Nah, setelah bersih maka akan timbul hal-hal baik, akan timbul kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, kecintaan terhadap akhirat, kecintaan terhadap ibadah. Jadi orang nek hatinya itu kotor, banyak dosanya, ibadah itu rasa-rasa. Nah, maka agar kejelekan-kejelekan itu dihapus dengan zakat itu. Nek wis zakat, kotoran-kotorannya hilang, maka diharapkan timbul kebaikan-kebaikan, timbul kecintaan terhadap ibadah, timbul kecintaan terhadap Allah, timbul kecintaan terhadap akhirat, tidak melulu dunia, tidak melulu harta, dan tidak melulu bukan. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itulah namanya zakat atau suci. Karena hal ini bisa digunakan untuk menyucikan pelaku. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian di situ dikatakan wasolli alaihi. Jadi ini jenengan itu petugas zakat, amil zakat, ini ada orang zakat, doakan. Karena syariatnya begitu. Doa jenengan akan menjadi ketenangan. Nah, jadi seperti itu. Misalnya doanya adalah ajarakallahu fima aqwaita wa barakallahu fima abqaita. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala dari harta yang dizakatkan, maksudnya yang 20%, 2,5%. Dan Allah memberikan berkah bagi harta yang dizakati, maksudnya yang 97,5%. Jadi yang diberikan mendapatkan pahala, yang dizakati yang 97,5% ini barokah. Nah, jadi seperti itu. Itu misalnya adalah doa-doa untuk orang yang zakat. Nah, sebagai sedikit tambahan cerita, tadi itu kan ketika diwajibkannya perang ini lagi musim kurma. Nah, ditinggal perang, kurmanya tidak terurus, ada yang busuk, ada yang jelek, ada yang kotor dan sebagainya. Begitu pulang, waduh, kurmanya ini busuk, jelek, tidak terurus dan sebagainya. Nah, maka nek kualitas yang seperti itu, maka harganya kan turun. Nah, ini ada seorang yang baik hati, namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dulu konglomerat ketika di Mekah. Ketika hijrah hanya tinggal pakaian yang menempel di badan. Kemudian dia bisnis lagi, kaya lagi, jadi konglomerat lagi. Kurma yang jelek-jelek itu kan harganya turun. Sama Abdurrahman bin Auf, wah biaya harga kurma turun. Kini ini sakit para kurma. Abdurrahman bin Auf kan orang Mekah, dia nggak tahu pertanian, dia ngertinya zakat. Sejak apa? Harga kurma jelek-jelek lah, tak tunggu. Kabeh dengan harga normal, kan luar biasa. Pomo kan seneng pak, untuk harga, misalnya berapa ya? Sukari itu 75.000. Misalnya karena enak bisa 50.000. Misalnya. Abdurrahman tuh tahu Sukari 75.000 berapa kok? Tuh kabeh. Saya tuh kabeh. Seluruh kurma yang punya orang Madinah dipul sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang ini telak-telak. Kurma sebenarnya kayak kabeh kok. Iya bisa begitu. Tapi Allah itu maha adil. Dan ini contoh orang-orang yang berbuat baik, yang mengeluarkan harta walaupun tidak zakat, dia beribadah dengan hartanya. Jadi semua kurma yang jelek-jelek di Madinah kan punya Abdurrahman bin Auf. Yang bagus-bagus mungkin masih disimpan sama pemiliknya. Iya, asal mana ini? Uang di kurma bagus, kurma gue elek-elek. Berarti dia selang berapa lama? Ada utusan dari Yaman. Tanya sama orang Madinah, wahai penduduk Madinah, kalian itu kan produsen kurma terbesar di Jazirah Arab. Iya, aku kene nih, tuku kurma sing elek-elek, sing gosok-gosok. Gak ada.
semua korma elek-elek, semua korma yang gosok-gosok sudah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Mana loh orang Umar bin Abdurrahman bin Auf? Oh gitu ya? Oke. Lah orang Madinah kan gitu. Buat apa cari korma sing elek-elek, sing gosok-gosok? Kita kenapa? Kok cari yang elek-elek, sing gosok-gosok? Berbunyi tapi orang, aku boleh sing elek-elek yang gosok-gosok. Di Yaman itu sekarang ini lagi ada musim wabah penyakit. Kata tabib, kata dokter di sana, tambah nih korma sing elek-elek sing gosok-gosok. Nek orang sing duit tak beli 2 kali lipat. Spektakuler. Abdurrahman bin Auf mula-mula mengira dia rugi karena dia membeli dengan harga normal. Ternyata sekarang bagi 2 kali lipat. Oh ini satu gambaran yang sangat luar biasa, di mana beribadah dengan harta itu ada kemungkinan dibalas Allah di dunia, dibalas Allah di akhirat pasti. Mungkin sebagian diajar saja di dunia. Contoh Abdurrahman bin Auf. Dan ini dari sisi marketing dunia orang masuk belas, tidak masuk akal. Sukari berapa sektor ewu, begitu kita beli 5.000, rugi selawe ewu per kilo. Nah, tapi kemudian Allah mengirimkan orang dari Yaman itu, sukari 75 kilo, 75.000 per kilo, diberi 2 kali lipat, berarti 1 sektor ewu. Badainya luar biasa. Dan yang punya cuma Abdurrahman bin Auf, lainnya nggak ada. Ini seandainya Abdurrahman bin Auf tidak mau beli, kan orang pokok, kan orang wajib. Urusanmu, aku bakal. Yang penting untuk sing api-api, buat dijual tuku 75.000, buat dijual 40.000, kan bagi 5.000. Mestinya Abdurrahman bin Auf kan begitu. Dan seandainya dia tidak melakukannya, kan orang dosa. Nah, ini sesuatu ibadah dengan harta yang tidak wajib bisa begitu. Menaik wajib. Di mana-mana kaidah mengatakan bahwa wajib itu yang dilaksanakan pahala, yang ditinggalkan dapat dosa. Tapi melaksanakan ibadah wajib itu pahalanya paling besar. Orang wajib itu pahalanya seperti itu. Menaik wajib. Abdurrahman bin Auf rugi 2 kali lipat. Orang 2 kali lipat. Untung 2 kali lipat. Untung 2 kali lipat karena mendapatkan laba dari orang Yaman yang memang membeli 2 kali lipat harga pasar. Yang kedua, sudah pasti kebaikannya ini dicatat sebagai pahala yang luar biasa. Ini dengan bayangkan ibadah itu seperti itu. Dan kita sedang bicara ibadah dengan harta. Pak, aku belum masuk area zakat. Berarti aku tidak bisa mendapatkan keutamaan zakat. Iya, tidak bisa mendapatkan keutamaan zakat. Yang jenengan bisa mendapatkan keutamaan sedekah, keutamaan infak, dan yang lain-lainnya tadi, hadiah, hibah, dan seterusnya. Ini sedikit gambaran tentang ibadah dengan harta yang tidak wajib pada begitu. Apalagi yang wajib. Nah, jadi seperti itu. Ini satu keutamaan yang luar biasa dari beribadah dengan harta. Nah, zakat itu keutamaannya ya seperti itu, bahkan lebih. Karena Abdurrahman bin Auf itu cuma perbuatan sunnah, sedangkan zakat wajib. Bagi yang masuk area zakat, enggak ya zakat. Nah, jadi seperti itu. Dan memang zakat ini sangat utama, sangat esensial di dalam agama Islam. Dia itu di dalam Al-Quran seringkali digandengkan penyebutannya dengan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Kerjakanlah sholat, bayarlah zakat. Gandengan. Dan memang betul di mana beberapa ayat yang di situ disebutkan keutamaan sholat, di situ juga disebutkan keutamaan zakat. Beberapa ayat yang kemarin kita sebutkan sebagai dasar hukum keutamaan sholat, di situ zakat juga disebutkan. Misalnya surah Al-Ma'arij yang kemarin dikatakan bahwa orang sholat itu mencegah dari suka mengeluh. Di situ juga ada zakat. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua
wa idza massahul khairu manfa'a. Manusia itu diciptakan ngewoi, suka berkeluh kesah, yang mendapatkan keburukan, kejubel, yang mendapatkan kebaikan pelit, illal musholin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum 'ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang sholatnya terus-menerus, continue, istiqomah. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, lis-sa'ili wal mahrum. Juga orang-orang yang ketika hartanya itu ada hak orang lain maka dia biarkan, entah itu diberikan kepada orang yang meminta-minta atau orang yang tidak meminta-minta. Jadi memang harta ini ada hak orang lain, kasih. Kalau memang harta ini disyariatkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang lain, kasih. Jadi seperti itu. Jadi zakat tidak hanya menghilangkan pelit-pelit cinta harta tegel kepada fakir miskin, tapi juga menghindarkan kita dari suka juga, dari berkeluh kesah, emosi. Karena dia ditempatkan oleh Allah bersama orang-orang yang sholat di surah Al-Ma'arij. Juga misalnya di surah Ad-Dariyah, ini malah diceritakan keutamanya adalah ciri-ciri orang yang masuk surga. Bisa tambahkan sedikit. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang-orang yang pertama itu ada di surga-surga dan mata air. Nanti di situ kata-katanya sudah bersama. Walladzina fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi sama. Jadi seperti itu. Misalnya kemarin juga orang-orang sholat itu disebutkan di surah Al-Mu'minun. Jadi orang-orang yang bahagia itu melaksanakan sholat juga membayar zakat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun. Orang yang bahagia, yang melaksanakan sholat khusyuk, yang meninggalkan perbuatan-perbuatan tidak berguna, yang bayar zakat. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah keutamaan dari ibadah dengan harta, khususnya zakat yang wajib. Orang wajib keutamaannya begitu besar, menasih wajib. Nah, saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung pada depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.